Lukman di saat itu berpikir bahwa aksinya ini tidak akan dicurigai, namun ternyata justru langsung dipergoki oleh Samsul. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Pasuruan, Jawa Timur pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang supir truk yang mengalami nasib tragis usai ditemukan bersimbah cairan merah dengan luka yang begitu parah yang membuat dia harus meregang nyawa. Rupanya, kejadian yang mengerikan ini terjadi akibat ulah dari kernetnya sendiri, lantaran si kernetnya merasa sakit hati saat dipecat dan diturunkan paksa di tengah jalan, padahal posisinya masih jauh dari rumah tanpa diberikan uang sepeser pun. Sehingga si kernet ini harus berjalan kaki sejauh 20 km ke rumahnya. Dan karena merasa sakit hati, menyimpan dendam, jadilah dia melakukan hal yang sangat-sangat keji. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang kernet truk di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi karena nekat menembak sopirnya sendiri hingga tewas. Pelaku sakit hati karena telah dipecat tanpa diberi pesangon oleh korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di daerah Lumajang, Jawa Timur, tepatnya di wilayah Kecamatan Ranuyoso, tinggallah seorang pria berusia 30 tahun yang bernama Lukman Hakim atau yang akrab disapa oleh orang-orang sekitar dengan sebutan nama Lukman. Tidak banyak diketahui mengenai latar belakang keluarga dari Lukman ini. Entah dia sudah menikah atau belum, yang jelas bahwa Lukman ini memiliki seorang keponakan berinisial A yang saat ini masih berusia 16 tahun. Di lingkungan tempat tinggalnya, Lukman dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun sifatnya cenderung temperamental. Dan diketahui, Lukman ini merupakan seorang residivis kasus penganiayaan dan dia pernah mendekam selama 1 tahun di penjara atas perbuatannya tersebut. Tidak disebutkan di media apa alasan dan kapan Lukman bisa masuk dan bebas dari penjara. Namun saat ini dia telah bebas dan tengah berusaha menjalani kehidupan sebagai orang yang baik. Dan bersyukurnya, meski Lukman seorang residivis yang mungkin di pandangan masyarakat Lukman adalah sosok yang patut diwaspadai, tapi masih ada yang percaya kepadanya dengan memberikan dia pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Orang tersebut adalah seorang pria yang bernama Muhammad Samsul. Lukman sehari-harinya bekerja sebagai supir cadangan atau kernet untuk truk pengiriman barang milik pria tersebut. Pria yang bernama Muhammad Samsul ini, atau yang akrab disapa dengan nama Samsul, itu merupakan pria parubaya yang berusia 47 tahun. Samsul merupakan warga Kelurahan Kadimangan, Kecamatan Kadimangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Namun terkait latar belakang keluarga Samsul tidak diketahui karena tidak ada media yang menjelaskan secara lengkap dan detail terkait hal tersebut. Jadinya sobat, Lukman dan Samsul sebenarnya sudah saling mengenal selama kurang lebih 7 bulan. Namun tidak ada informasi lebih lanjut di media tentang bagaimana awalnya mereka bertemu dan mulai berkenalan. Meski sudah cukup lama kenal, namun Lukman baru saja bekerja bersama Samsul sebagai kernek dalam sebulan terakhir selama menjalani pekerjaan sebagai supir dan kernek untuk truk pengantar barang. Keduanya bekerja sama setiap hari, melintasi berbagai rute untuk mengantarkan barang ke berbagai tujuan. Walaupun pekerjaan ini mungkin tampak sederhana, tapi bagi sebagian orang, kenyataannya pekerjaan ini tidaklah sesederhana itu. Mengemudi truk pengantar barang bukanlah tugas yang ringan dan memiliki resiko yang cukup tinggi. Setiap hari, mereka harus menghadapi berbagai tantangan di jalan, seperti kondisi jalan yang tidak selalu mulus, cuaca yang berubah-ubah, dan potensi kecelakaan lalu lintas yang bisa terjadi kapan saja. Sedikit saja kelalaian bisa berakibat fatal, sehingga pekerjaan ini memerlukan fokus dan konsentrasi, serta kehati-hatian yang tinggi
Karena itu, Lukman dan Samsul berupaya melakukan tugas mereka dengan sepenuh hati, menjaga fokus dan bekerja sebaik mungkin untuk mengurangi risiko dan memastikan barang yang mereka antar sampai kepada tujuan. Selama mereka bekerja sama, Lukman dan Samsul sebenarnya rukun-rukun saja. Keduanya bisa saling mendukung dan tidak pernah mengalami masalah besar hingga suatu insiden mengubah keadaan secara mendadak. Pada suatu hari, tepatnya hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024, ketika malam sudah semakin larut, mereka berdua sedang dalam perjalanan mengirim barang ke wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Di tengah perjalanan itu, Lukman di saat itu entah sedang dalam keadaan kesulitan atau kepepet atau karena ada hal lain, tiba-tiba kedapatan mencuri uang milik Samsul. Saat itu Samsul sedang lengah dan tidak menyadari bahwa Lukman mencoba mengambil uangnya. Lukman di saat itu berpikir bahwa aksinya ini tidak akan dicurigai, namun ternyata justru langsung dipergoki oleh Samsul. Samsul yang di saat itu melihat uangnya diambil oleh Lukman segera menyadari dan tidak lama dia langsung menghentikan truknya di daerah Probolinggo dan dia memutuskan untuk menegur Lukman secara langsung dan menasehatinya akibat perbuatan Lukman. Dengan nada yang penuh amarah dan kecewa, Samsul bertanya kepada Lukman dengan nada yang keras. Dia berkata, "Ayo, ngapain kamu? Curi uang saya." Teguran tersebut mengejutkan Lukman yang tidak menyangka akan ketahuan. Wajah Lukman pun seketika pucat dan dia tampak bingung serta panik. Di dalam situasi itu, Lukman tidak tahu harus bereaksi seperti apa dan dia mulai gelagapan, mencari alasan untuk menjelaskan tentang dirinya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Lukman justru berusaha mengelak dari tuduhan tersebut. Dengan nada yang terdengar gugup, dia membela diri. Dia berkata kurang lebih seperti ini, "Enggak kok, saya nggak ambil." Dan Lukman di saat itu tetap berusaha menyangkal meski situasinya sudah tidak menguntungkan baginya. Meskipun dia berusaha untuk mengelak dan terdengar tidak meyakinkan, dia tetap mencoba mempertahankan sikapnya tersebut. Siapa tahu saja Samsul akan percaya kepadanya. Namun, jangankan untuk percaya, Samsul justru sangat kecewa. Samsul yang kecewa ternyata tidak lantas membuatnya jadi memaklumi kelakuan kernetnya tersebut yang sudah ketahuan mencuri. Bagi Samsul, jika sudah berani mencuri, berarti bukanlah pribadi yang jujur dan Samsul merasa tidak bisa memaklumi atau bekerja dengan orang yang tidak jujur. Di tengah amarah Samsul yang memuncak, masuklah hari berikutnya, yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024 pukul 12.30 malam. Samsul yang sedang emosi dan merasa dihianati langsung mengambil keputusan tegas. Dia memecat Lukman di saat itu juga. Dengan nada yang penuh kekecewaan, dia berkata kepada Lukman kurang lebih seperti ini, "Saya kecewa sama kamu. Kamu saya pecat mulai hari ini juga." Samsul yang masih diliputi amarah semakin geram dan mendesak Lukman untuk segera turun dari truk. Samsul di saat itu berkata, "Keluar kamu sekarang dari mobil. Keluar sekarang." Samsul benar-benar tegas kepada Lukman dan Lukman tidak berani untuk melawan. Jadinya dia hanya bisa menuruti saja dan keluar dari truk. Lukman di saat itu diusir tanpa diberikan uang sepeser pun. Sehingga Lukman menjadi bingung harus pulang bagaimana. Terpaksa jadinya mau tidak mau dia harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 km menuju ke rumahnya. Sepanjang Lukman berjalan kaki, dendam dan amarahnya kian memuncak. Lukman menganggap bahwa bosnya tersebut sangatlah tega terhadapnya. Dia menurunkan Lukman di tempat yang jauh dari rumah. Dan di saat itu, Lukman jadi emosi. Dia jadi gelap mata dan menyimpan dendam. Berencana untuk membalas semua amarahnya terhadap Samsul dengan melakukan tindakan kekerasan. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di hari Senin tanggal 30 September tahun 2024, Lukman yang sudah pulang ke rumah lantas memutuskan untuk segera melancarkan niat kejinya kepada Samsul. Lukman langsung mengambil senjata tajam di rumahnya, yaitu sebilah celurit, dan bersiap untuk menghampiri Samsul di daerah Gempol, tempat yang Lukman yakini pasti akan ada Samsul di sana. Di saat itu, Lukman meminta untuk diantarkan oleh keponakannya yang berinisial A. Kepada keponakannya, Lukman berbohong. Dia meminta diantarkan untuk mencari kerja. Atas alasan tersebut, dan karena A juga sedang tidak ada kesibukan apapun, lantas dia menyetujui untuk mengantarkan pamannya tersebut. Kemudian berangkatlah mereka menuju Gempol dengan sepeda motor dengan plat nomor L6562QE. Saat itu, Lukman berupaya menyembunyikan celuritnya agar tidak dicurigai oleh keponakannya atau orang-orang di jalan.
Setelah menempuh perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di Gempol. Namun rupanya Samsul tidak ada di sana. Lukman pun akhirnya memutuskan untuk menunggu Samsul. Namun hingga sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Samsul tidak kunjung terlihat batang hidungnya. Sehingga Lukman dan keponakannya kemudian memutuskan untuk balik arah menuju Probolinggo. Namun saat melintas di jalan raya Bendungan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, tiba-tiba pucuk dicinta ulam pun tiba. Lukman melihat Samsul yang truknya terparkir di tepi jalan. Lukman yang tidak ingin hilang kesempatan, dia langsung meminta kepada keponakannya untuk berhenti dan menunggunya sebentar. Sementara Lukman menghampiri Samsul dengan membawa celurit yang sudah dia siapkan. Di saat itu, posisinya ada truk yang menghalangi sehingga sang keponakan tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pamannya tersebut. Di sisi lain, saat itu Samsul sedang memeriksa bahan bakar truknya dan tiba-tiba saja merasa harus buang air kecil. Dia pun memutuskan untuk buang air kecil di dekat truknya. Dia tidak menyadari bahwa di belakangnya, Lukman sedang mengawasinya dari kejauhan dengan pandangan penuh dendam. Dan ketika itu, Lukman melihat Samsul, sosok mantan bos yang begitu kejam, yang pernah mengusir dia, menurunkan dia dari truk dan membiarkan dia berjalan kaki sejauh 20 km. Di saat itulah emosi Lukman benar-benar meluap-luap. Lukman pun perlahan-lahan mulai mendekati Samsul. Lukman mengendap-endap mengikuti setiap langkah Samsul agar tidak ketahuan. Dan saat Samsul lengah, tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai, Lukman langsung bertindak cepat. Dia mengeluarkan celurit yang sudah dia siapkan, lalu mengayunkan senjata tajam itu ke arah perut Samsul. Tebasan tersebut mengenai perut Samsul dan menyebabkan luka menganga selebar 35 cm di bagian perut. Cairan merah menyembur sangat deras dari luka yang disebabkan oleh celurit, membuat Samsul jatuh ke tanah dalam kondisi yang lemah dan kesakitan. Perutnya hampir saja terburai. Meski berupaya untuk bertahan, namun tubuhnya tidak mampu menahan nyeri dan luka yang parah yang dia derita. Tubuhnya pun ambruk di samping truk, bersimbah cairan merah yang terus membanjiri tanah. Di saat itu juga, Samsul menyadari bahwa dalang di balik kekejian tersebut adalah mantan kernetnya. Dia melihat dengan jelas wajah dari Lukman. Melihat Samsul sudah terluka parah dan tergeletak tidak berdaya, Lukman merasa dendamnya telah terbalaskan. Dengan perasaan yang puas, dia meninggalkan Samsul yang mulai kesakitan di sana. Lukman kemudian kembali ke tempat keponakannya, menunggu tanpa menceritakan apa yang baru saja terjadi. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan, meninggalkan lokasi kejadian. Sementara Samsul yang masih terluka parah, tergeletak di dekat truknya. Dalam kondisi yang benar-benar terluka, Samsul yang hampir tidak berdaya masih berusaha keras untuk mencari pertolongan. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, dia mencoba bergerak dan berteriak, berharap ada seseorang yang mendengar suaranya dan datang untuk menolongnya. Samsul tahu bahwa dia harus bertahan dan melakukan apapun untuk mendapatkan bantuan sebelum kehilangan lebih banyak cairan merah. Lalu di sisi lain, seseorang yang bernama Slamet, yaitu seorang penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Dia mendengar suara Samsul yang meminta tolong. Dia tidak menyaksikan langsung aksi penebasan, tetapi dia menemukan seorang pria parubaya tergeletak di samping truk. Dan di saat itu, Slamet melihat kejadian tersebut, lantas mencoba menghampiri dan menolong Samsul. Samsul yang masih sadar namun dalam kondisi yang lemah, memberikan kesaksian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh mantan kernetnya yang telah menebas dia dengan celurit. Dan kebetulan, ketika Samsul memberi kesaksian tersebut, ternyata ada warga lain yang sedang merekam kondisi Samsul. Dan semua pernyataan tersebut terekam di video amatir dan tersebar di kalangan masyarakat. Lantas, agar bisa segera ditolong, Samsul pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu RSUD Bangil. Setelah kejadian tersebut, polisi juga datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, polisi menemukan beberapa barang bukti, antara lain handphone korban, sendal, baju yang berlumuran cairan merah, serta truk Hino warna hijau yang dikemudikan oleh Samsul saat kejadian terjadi. Polisi di saat itu juga menemukan bukti CCTV yang semakin memperkuat identitas dari pelaku di balik kekejian yang menimpa Samsul ini. Pihak kepolisian yang telah mengantongi identitas pelaku berdasarkan kesaksian korban langsung dan bukti CCTV, kemudian melakukan upaya pengejaran. Dan hanya dalam waktu 4 jam, polisi berhasil meringkus Lukman di rumahnya di wilayah Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur. Namun sementara itu, Samsul yang dirawat di rumah sakit langsung mendapatkan tindakan operasi.
Tapi sedihnya, setelah berjuang di rumah sakit, ternyata nyawa Samsul tidak dapat tertolong. Akhirnya, Samsul pun meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Kabar tentang meninggalnya Samsul lantas membuat keluarga terkejut. Mereka merasa tidak terima. Kepergian Samsul meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi keluarga, dan juga keluarga merasa takut atas apa yang sudah menimpa Samsul. Kejadian yang benar-benar tragis yang dilakukan oleh orang yang mereka kenal. Kemudian jasad Samsul pun dipulangkan dari rumah sakit, dibawa ke rumah duka di Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo untuk disemayamkan dan didoakan terakhir kali oleh keluarga dan kerabat. Pihak keluarga Samsul yang tidak terima menuntut agar pelaku yang membuat Samsul meninggal dunia dihukum seberat-beratnya. Lalu di sisi lain, sang pelaku yaitu Lukman diamankan oleh pihak kepolisian dan diperiksa. Dia mulai dimintai keterangan. Namun ketika pertama kali dimintai keterangan, Lukman bersikeras menyangkal keterlibatannya dalam penyerangan tersebut. Dia berusaha meyakinkan polisi bahwa dia tidak terlibat dan bukan dia pelakunya. Namun, upaya Lukman untuk menghindar tidak berlangsung lama karena pihak kepolisian ternyata memiliki bukti yang kuat berupa rekaman CCTV yang menangkap peristiwa penyerangan tersebut. Dan setelah diperlihatkan, di sana terlihat jelas bahwa Lukmanlah pelakunya dan Lukman akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Dengan bukti yang begitu jelas, dia pun mengakui perbuatannya. Dan dalam pengakuannya tersebut, Lukman menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam, terutama setelah mengetahui bahwa Samsul sudah meninggal akibat luka yang ditimbulkan. Lukman mengatakan bahwa tindakannya itu sebenarnya hanya dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada Samsul, bukan untuk menghabisi nyawanya. Meskipun begitu, Lukman tetaplah bersalah karena tindakannya telah menyebabkan korban meninggal dunia. Dan Lukman menjelaskan motif dari semua ini karena dia merasa sakit hati. Samsul semena-mena kepadanya dan dia pernah diturunkan di tengah jalan yang sangat jauh dari rumahnya. Dan dia harus menempuh perjalanan sejauh 20 km untuk sampai ke rumah akibat ulah Samsul. Lalu, atas perbuatannya, Lukman dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat hingga korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, keponakan Lukman yang mengetahui sang paman ditahan karena melakukan upaya tindakan pengeksekusian merasa takut karena dia juga terlibat saat mengantarkan sang paman. Karena merasa sangat takut, Apun melarikan diri dan menurut informasi terakhir, sampai saat ini polisi masih melakukan upaya pengejaran terhadap keponakan Lukman tersebut yang menghilang. Itu dia sobat, kisah dari Samsul yang harus berakhir di tangan kernetnya sendiri akibat rasa sakit hati dari kernetnya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?